Orang buat itu nggak usah aman, dendam itu nggak usah. Ada Jamil ulama nabi nauzu kamla hadratu jamil hadmatu murabirun wa nasaluka karoma wal baraka wa syafa'al bidarin ya al-fatihah Barakawal karomah syabul qadir wali ubadi syafaat Nabi Muhammad bismillah waridullah al-fatihah
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa in qulta fabayyin lana awalan hukmal harami wa subuhati wa haddahuma. Wa aqulu la amrullahi laqad asbahna al-qawla fihi fi asrari muamalatid din. Fa in qulta, jika saja Anda berkata fabayyin lana awalan, maka jelaskanlah lana untuk kami awalan. Yang pertama hukmal haram, jelaskan kepada kami hukum-hukum haram, wa subuhati, hukum subhat, wa haddahuma, dan batasan-batasan mengenai haram dan subhat. Fa'akulu, maka aku akan menjawab, kata Imam Ghazali. La amrullahi laqad asbana al-qaul, demi Allah urusan halal, urusan haram subhat mah asbana, udah kenyang. Kita ngedengar penjelasan, ngedengar firman Allah, ngedengar hadis Rasul. Bahkan saya tuliskan fi asrori muamalatidin, di dalam kitab Asror Muamalah Din. Wa zakarna lahu kitaban mufradan fi kitabil Ihya, bahkan di dalam kitab Ihya kami khususkan pembahasan tentang batasan-batasan haram dan subhat. Lakinna nusiru ila kalimatin mufradatin bihaitsu tasilu ila fahmi dhaifil mubtadi. Akan tetapi dalam kitab ini kami akan menerangkan, menuliskan, menyematkan beberapa kalimat yang mudah-mudahan tasilu ila fahmi dhaif, mudah dipahami oleh orang-orang yang pemahamannya lemah, al-mubtadi, orang-orang yang baru belajar. Id maksudu hadzal kitab bi ayyan tafi'a bihil mubtadi fil ibadah wa yu'inu thalib, karena memang kitab ini dikhususkan buat para mubtadi, orang-orang yang baru mau mengenal ibadah. Qala ba'dul ulama, urusan haram, urusan subhat, kata Imam Ghazali, sebagian ulama mengatakan wallo ma tayaqqanta kaunahu milkan lil ghair manhiyan anhu fi syar'i fa huwa haramun mahdun. Batasan haram, definisi haram, pengertian haram itu, kata Imam Ghazali, kullu ma tayaqqanta, apapun yang Anda yakini bahwa kaunahu milkan lil ghairi, barang tersebut Anda yakini milik orang, manhian anhu, dan dicegah oleh orang tersebut kita untuk mengambilnya. Kira-kira kalau kita ambil nih orang nggak ngasih, manhian anhu fi syar'i fa huwa haramun, jelas itu barang haram. Urusan haram begitu kan. Setiap yang kita yakini bukan punya kita, punya orang. Terus kalau kita ambil sembarangan pasti ngambek, kecuali kita beli. Nah itu haram. Itu haram. Termasuk korek. Haram jadah korek gue hilang mulu. Termasuk korek. Ya Allah, rokoknya maka gak pernah hilang koreknya. Itu haram. Jadi curankor itu emang lagi digodok pasalnya ini. Perlu dibikinin pasal khusus buat curankor. Paling yang masuk penjara pertama dado kan. Jadi batasan haram itu begitu. Setiap apapun yang kita yakin itu bukan punya kita, punya orang. Terus kita nggak bisa ambil sembarangan, berarti haramun mahdun, jelas haramnya. Wa amma idzalam yakun laka yakinun bidzalika walakin yaglibu ala dhannika annahu kadzalika fa huwa subhatun. Ini mah nggak ada keyakinan bahwa itu barang punya orang lain, nggak ada keyakinan.
Lakin yaglibu ala dhonika annahu kadzalika fahuwa subhatun. Tapi cuman ada sakwa sangka, kayaknya punya orang nih, itu namanya subhat. Nggak jelas, kita juga nggak yakin ini punya siapa. Itu subhat. Wa qala al-akharuna balil haramul madu ma yakunu bi ilmun al-ghalibu dhanil yana al-ghalabata dhani minat tajri majrul ilmi fi katsirin minal ahkam. Tetapi kata sebagian ulama lain mah yang namanya haram al-mahdu ma yakunu bi ilmun al-ghalibu dhan. Mau yakin mau kagak, kalau jelas-jelas bukan punya kita haram. Kalau yang tadi mah kalau nggak yakin punya orang, kita juga nggak tahu ini punya siapa, Kata sebagian lagi, lu mau yakin tuh punya orang kek, lu mau kagak yakin kek, lu mau ragu-ragu kek, kalau yakin itu bukan punya lu, haram. Ini mah kerasa nih belinya nih, tuh kan beli rokok sambil sama yakin ini punya kita. Nah ngebeli kagak apa kagak ngantongin lu men. Ngajar. Aduh. Oh, itu masalah haram. Fama idza tazawadil amarotani hatta tabqashakan la yakunu liadi matarjun indaka fadalika subhatun. Ketika sesuatu ini sama, ragu-ragu kita, ini punya orang apa bukan, layakunu liyahadi matarji, nggak bisa kita condong kayaknya punya orang nih, nggak, pokoknya antara punya orang antara bukan setengah-setengah. Nah fadzalika subhatun yusbihu annahu halal wa yusbihu annahu haram. Itu namanya subhat itu samar, bisa jadi dekatnya ke halal, bisa jadi dekatnya ke haram. Pastabaha amhu alaika wal tabasahaluhu, maka samarlah bagi kita urusan tersebut. Ini larinya ke halal apa haram, samar mang ntar di sononya ke sorga kagak, ke neraka kagak. Nah di mana dah lu? Awas, paten ini masalah halal haram. Sumal imtina wanil ladhi wa haramun mahdun hatmun wajibun. Kemudian kata Imam Ghazali, al-imtina'u anil ladhi huwa haramun mahdun hatmun wajibun. Menjaga diri dari sesuatu yang memang sudah jelas-jelas haram, haramun mahdun. Udah ketahuan punya orang, udah ketahuan bukan milik kita. Haramun mahdun itu hukumnya hatmun wajibun. Mencegah dirinya hukumnya wajib itu. Jangan galah samar-samar. Ntar apalagi bab warisan, hayo dah banyak banget orang ngehantumin barang haram. Banyak. Bapaknya meninggal yang ada tibang mama anaknya, itu anaknya langsung semau gua baik, ada jatah malu. Antar gua malah larinya ke saya. Kalau dibagi, kalau kagak. Jangan main hantem baik. Ada hak mak berapa, hak anak berapa. Apalagi hak ponakan mah, bapaknya udah mati, udah nggak kebagian, malah lu bejat. Ajaran siapa? Begitu. Ini kan rata-rata kalau yang bapaknya mati duluan kagak kebagi. Kagak kebagi. Urusannya dari mana? Awas. Masalah warisan tuh dekat ke masalah haram. Wa anil ladzi huwa subhatun taqwa wa waraun. Kalau kita menjaga diri dari segala macam yang jelas-jelas haram, hukumnya wajib. Gimana kalau menjaga diri dari yang subhat? Oh itu mah taqwa wa waraun, derajatnya udah jadi derajat orang takwa. Waro kagak secomot-comotnya, kagak asal ada rokok main isep baik, kan begitu. Ada buah main petik baik, kadang-kadang lagi begadang ayam orang diserempong, doang lo gitu. Itu pada hati-hati. Aduh.
Kayak macam gini. Padahal kita yang punya, kita yang nanam, tapi bisa jadi itu bukan milik kita. Urusan harta begitu. Kita nanam di tanah kita nih. Kita punya tanah berbatasan dengan tanah orang. Kita tanam rambutan. Kita bukan yang nanam. Kita yang mupukin kita. Begitu jadi enggak semuanya milik kita. Ketika ada cabang nyerondoi ke halaman dia, maka buah yang nyerondoi ke halaman dia hak orang tersebut. Jangan ngatain orang nyolong rambutan kita, lu nya dong mau nanamnya, kan begitu. Itu hukum. Ini hukum, jangan mentang-mentang kita yang nanam. Tapi jangan ngerasa kagak nanam main punya kita baik. Wah, ini mah di jalanan punya orang, itu. Punya Allah, be. Dikit-dikit punya Allah. Punya Allah. Ayah itu mah sekte Madura udah itu begitu. Wa anil ladzi wa zubatun taqwa waraud wa hada aulal qaulaini indana. Fa'in kilafa mata kulu fi qabuli jawa idi salatin fi hadza zaman. Sekarang jikalau Anda bertanya, kata Imam Ghazali, "Pamata kulu, apa pendapatmu?" Jadi seolah-olah ada orang nanya ke Imam Ghazali, "Imam Ghazali, pendapat Anda bagaimana fi qabuli jawaidi salatin?" Kalau ada orang nerima pemberian para raja di hadza zaman. Ini dikasih. Ini masalahnya dikasih. Bukan nyodorin proposal, Tray. Kalau proposal berarti ini mah dikasih. Oh. Gimana kalau ada orang dikasih sama raja, sekecil-kecilnya raja RT kan begitu kan? Kasih duit sama RT RW atau lurah bupati sebangsanya, Pak Lam. Maka kata Imam Ghazali, annal ulama asalafu fi, ulama berbeda-beda pendapat. Padahal dikasih ya. Padahal dikasih. Bagaimana minta ini? Yubi, berhenti Yubi, kita jual beli suara berhenti. Besok pulau konco tobat tuh barengan kan gitu. Kagak ada lagi perjanjian suara. Ada pesan. Aduh. Itu mah dikasih, enggak minta itu. Faqala kaumun. Sebagian ulama mengatakan, kullu ma la yutayaqanu annahu haramun falahu ahzuhu. Ini mah enak nih. Setiap perkara yang tidak kita yakini bahwa perkara tersebut haram, falahu ahzuhu, boleh diambil. Itu boleh kita ambil. Ini mah rada enak ini mah nih. Fahkum bitu akhir. Wah, saya mah dikasih. Bener gak? Kita mah dikasih. Wa qala khurun. Nah, kagak kompak nih ulama nih gitu. Coba kalau yang tadi doang makan aman gitu ya. Qala khurun. Ulama lain ngomongnya enak baik. Layahilu. Enggak halal. Layahilu ya qudama la yataqafu annahu halal. Pokoknya kalau belum nyata-nyata halal enggak boleh. Kagak halal. Dibagi duit sama lurah. Rah, ini duit dari mana? Oh, ini mah hak saya. Hak dari mana? Oh, ini mah hasil pendapatan saya selaku pemangku jabatan. Kalau saya tanda tangan jual beli tanah, itu memang ada haknya. Haknya 10%. Nah, ini saya kasihkan ke Ustadz 5%. Nyata halal? Halal. Makan. Oh. Ini dapat yang kedua nih. Rah, ini duit dari mana, Rah? Oh, ini duit APBD. Halal haram. Hah? Ya haram itu. Itu makan buat pembangunan. Ngapain dibagikan ke gua? Kan begitu. Itu haram. Oh. Rada keras ini mah nih. Aduh, rada nyelekit, rada puyeng bacanya kok kan gitu. Li anal aglaba fi hadzal usri. La yahillu ayakhudha ma la yatahaqqaqu annahu halal. Tidak halal mengambil sesuatu yang belum jelas bahwa barang itu halal. Kenapa? Li anal aglab, karena kaprahnya kebanyakan fi hadzal usri, zaman sekarang, kata Imam Ghazali. Yang ngomong zaman sekarang bukan kita. Imam Ghazali. Tahun berapa?
250 Hijriah. Berarti 1000 tahun yang lalu. Zaman sekarang 1000 tahun yang lalu, kata Imam Ghazali, li anal aglaba fi hadzal usri al amwali salati ini haram. Rata-rata harta para pemerintah itu haram. Jangan direkam. Rekam lagi. Aduh, kita ibu yang berhenti jadi ketua Qatar. Wal halalu bi aidihim ma'dumun wa azizun. Yang halal di tangan mereka itu ma'dum, udah kagak ada. Azizun, langka. Langka. Ya Allah, itu zaman Imam. Zaman sekarang gak usah diomongin. Allah kali. Wa qala kaumun, berkata satu bagian dari ulama. Sebagian ulama berkata lagi, inna silati salatini yahillu lil ghani wal fakir idza lam yatahaqqaq annaha haramun wa innamat tabi'atu 'alal mu'ti. Ini berada enak nih. Kata sebagian ulama, sesungguhnya pemberian para raja, ya raja pemimpin, apa dari Prabowo-nya atau dari KDM-nya atau dari Rudinya atau dari camatnya, dari lurahnya, oh itu matahilul lil ghani wal fakir, halal buat orang kaya ke orang fakir ke, dengan catatan idalam yatahaqqaq annaha haramun. Kalau memang nggak jelas bahwa barang itu haram. Kita nggak tahu duit dari mana. Kan bisa jadi duit hasil usaha. Kecuali kita tahu ini mah anggaran dihabisannya. Dihabisan anggarannya pukul, anggarannya gua angga yang ngetikin hak tuh kan gitu. Cuman ini dialokasikannya salah hak. Waduh, berarti kan jelas hak. Kalau nggak tahu, nggak ngikut ngetik, tahu-tahu dibagi, ya udah, itu mah kata sebagian ulama halal. Wa inama tabiatu alal muti, urusan dosanya bukan urusan kita, tapi urusan yang ngasih. Nah, ini rada enak nih, Rai. Lucu nih Rai nih. Adem. Udah adem ini mah. Langsung adem. Dado kok nyingkirnya beda, dado nyingkirnya. Ada. Pokoknya mah urusan dosa mah gua menerima, kagak tahu. Kita mah hanya menerima. Urusan dosa urusan yang ngasih dong. Oh. Ada bager ini mah ulamanya nih. Boleh kita patehain. Wa inna matabi'atu alal muti qalu li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabila hadiyatal muqawqis malikal Iskandariyah. Dari mana mereka mengambil hujah? Qalu, mereka berkata, dulu li anna nabiyya, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabila hadiyatal muqawqis, menerima hadiah dari raja Muqawqis malikil Iskandariyah, seorang raja dari dinasti Iskandaria. Alexandria. Iskandaria itu Alexandria. Ada isonomen Mesir. Cuma taunya bojong gede dalam doang sih. Raja Iskandaria dulu ngasih hadiah ke Nabi, diterima sama Nabi. Karena emang Nabi nggak tahu bahwa itu haram. Wastaqrada minal yahudi ma qaulillahi subhanahu wa ta'ala akaluna lisuhti qalu aqad adraka jama'atan minas sahabati ayamadzulma. Dari mana lagi dalilnya? Kalau emang itu barang kagak nyata haramnya mah terima baik. Sebab Nabi pernah nerima hadiah. Bahkan Nabi istaqrada minal yahudi, pernah minjem duit dari orang Yahudi. Padahal kata Allah, akaluna lisuhti. Tuh Quran ngomongnya begitu. Yahudi Nasrani mah makanannya buruk-buruk, makanannya yang haram. Tapi Nabi minjem duit. Nabi pernah minjem duit. Makanya ngaji di mana asal nemu Yahudi pengen motong, nemu Nasrani pengen motong, ngaji di mana? Lebedain urusan akidah mah lakum dinukum waliyadin urusan muamalah. Makanya kalau NU udah bener pisan, ada orang disebutnya ikatan sesama saudara seagama, ya kan? Bahasanya tuh ada akhul basyariyah,
ada akhul baladiyah, ada akhul insaniyah, ukhuwah basariyah, ukhuwah sesama umat manusia, sesama manusia bentuknya. Agamanya jangan dipikirin dulu. Selama dia mau bersaudara sama kita mah jadiin saudara. Jadi begitu ada orang ketabrak motor, jangan lu tanya, lu Yahudi apa Nasrani? Boleh. Orang tabrak motor lagi ngap-ngapan. Bawa ke klinik. Tak dulu. Islam saya bang. Islam mana nih? NU apa Muhammadiyah? Ribet amat. Pokoknya lihat orang ketabraknya bawa baik ke klinik. Itu namanya mengamalkan akhul basar ya. Ada lagi ukhuwah Islamnya, saudara sesama Islam. Lu mau Dayak ke, lu mau Papua ke, lu mau Batak ke, Bima ke, Jambi, selama agamanya Islam saudara. Dibikinin lagi ukhuwah watoniyah. Oh ini mah udah biarin, agamanya beda terserah, sukunya beda terserah, tuh kan? Tapi kita senegara, negara Indonesia itu saudara. Nah ini makanya kalau ada orang yang kaku banget hidupnya, malu sama linggis. Linggis segitu lempengnya, ujungnya ada bengkok. Bengkok. Ini ngapa sok kaku-kaku amat sih? Linggis saja ada bengkoknya. Artinya harus fleksibel. Jangan sosokan masuk Islam baru kemarin masih bubur ya kan? Jihad. Pasal banget ngeliat orang Nasrani kesel. Agak boleh begitu. Jangan begitu. Kayak tadi lagi ngaji di selak omong, itu gimana kalau KFC itu kan kita nggak tahu di agama apa sih, ngomong apa? Ini mau diboikot apa tuh? Kayak KFC mau diboikot. Tapi kan tukang ayamnya kan masih jamaah kita, lu tega kan? Nah, emang orang Yahudi semua. Lah kan yang di sini yang ternaknya siapa, yang bikin makanannya purnya siapa, yang daganginnya siapa, yang kerja yang ngepung ayamnya kebanyakan orang bojong kan begitu. Ngapain galah diboikot? Ya Allah, kejauhan mikirnya kejauhan, kaku. Tuh Nabi nyontoin, urusan muamalah nggak nyambung sama akidah. Urusan muamalah dapat borongan, lu bikin apaan? Gereja, kerjain. Apa jadi sosokan amat? Wah kagak mau mendingan gua nganggur kagak madang, modar anak lu. Anaknya mati, doraka nggak dia? Doraka. Kalau dia nolak kerja. Udah jangan ragu-ragu Jul, disuruh desain apa gua bikinin gereja, kalau bisa tingkat 18 bikinin. Yang penting kita mah dapat duit. Kerja sama Cina ini sama apa ya, kerja nggak jadi masalah. Sebab Nabi istakrodo pernah minjem duit sama orang Yahudi. Dan begitu pula sebaliknya, Nabi pernah punya hadam Yahudi, punya pembantu orang Yahudi. Apa dipaksa sama Nabi? Lu gua gaji kalau lu masuk Islam, kagak. Itu yang bawa syariat agama Islam. Ngapa lu yang kayak Allah sobat bangetan kalau orang begitu. Pengen sedunia Islam semua, kali itu sepi, bener gak? Itu sepi. Orang mau begini ngaji mah begini. Kita nggak boleh benci sama tukang maksiat sekalipun, nggak boleh benci sebenarnya nih. Ajaran sebenarnya nggak boleh benci. Yang kita benci maksiatnya. Tapi kalau tukang maksiatnya, orangnya jangan pernah dibenci. Emang apa? Kan kalau umpamanya semuanya Islam taat semuanya. Allah punya sifat Ghafur. Di mana Ghafurnya Allah? Sifat ampunannya Allah buat siapa? Buat yang taat apanya yang mau diampunin orang taat? Haji mah kudu begitu. Jadinya hati kita mulai lemas. Ini mah ilaha illallah pulang ngaji, baru ngaji 3 kali dibolok konco pulang lihat yang nongkrong. Kali neraka. Lu,
Jangan ya men ya, jangan men. Santai be men. Torgal gak. Torgalan Enggak. jangan diakuin sendiri. Roman-romannya kalau kagak pengajian sama dia, jangankan beda agama, enggak pengajian gua kalau perlu masuk neraka. Kan tolol itu gurunya itu yang begitu. Bahkan wa qad adraka jama'atun minas sahabati ayaman adul mata wa akhadu. Dulu ada rombongan sahabat ketemu sama orang-orang dolim, akhadu dirampas. Ada orang dolim ini dirampas hartanya. Paminhum siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ada orang dolim penjahat nih, dirampas hartanya. Sama Abu Hurairah, sama Ibnu Umar, wa ghairuhum ridwanullahi alaihim ajmain. Tanya. Wa qala qaruna la yahilu min amwalihim sayun li ghanin wala li fakirin idhum mausumuna bidzulmi wa ghalibu ala malihim asut wal haram wal hukmu lil ghalib fayal zamul ijtinab. Ini merada pahit lagi nih. Rada pahit. Tadi udah ada enak gitu. Dada long dan dipencet lagi kita. Qala al-akhirun, berkata sebagian ulama lagi, layahilu, kagak, nggak ada yang halal. Min amwalihim, dari harta-harta para pejabat, kagak ada yang halal. Bujuk deh. Sayun ligonin, mau dikasihkan ke orang kaya, wali pakirin orang pakir, kagak, nggak ada yang halal. Kenapa? Idhum mausumuna bidzulmi, karena mereka semua ini sudah terkena penyakit ciri-ciri kezaliman. Itu zaman Imam Ghazali. Bagaimana zaman sekarang? Aduh, berhenti lagi jadi Qatar ini, berhenti tadi. Wal ghalibu ala malihim masutu wal haramu, sedangkan kaprahnya, kebanyakannya yang terjadi ala malihim, harta-harta yang dimiliki oleh para pejabat, asohutu itu haram. Haram banyak kan? Agak jelas. Emang kalau umpamanya buat laundry baik bisa 300 juta. Buat laundrynya doang, kunjungan luar negerinya sekian miliar. Ya Allah. Haram wal hukmu lil ghalib, sedangkan hukum kepada sesuatu yang kaprah payal jamul ijtinab, maka wajib menjauhinya. Karena memang udah ghalibnya, udah kaprah-kaprahnya ini haram, ya udah hukumin ijtinab, wajib menjauh. Kayak benar dulu Gus Dur turun dari pesawat dijemput sama ketua PCNU, kata ketua PC-nya, alhamdulillah Gus, hubungan kami dengan bupati sekarang sangat baik. Kata Gus Dur, sejak kapan orang NU mikirin hubungan baiknya dengan bupati, lupa hubungan baiknya sama Allah. Tuh Gus Dur tuh. Aduh, ampun. Makanya kiai-kiai yang benar-benar kiai mah jauh dah. Jauh. Kalau zaman kita kecil mah dulu kali masih ada bahasa, tak ada rotan akar pun jadi. Kalau sekarang mah nggak bisa ngaku akar. Akar mah masih bagus. Sekarang mah kagak ada rotan, oyod pun jadi begitu dah. Biar kata ngegugus sama oyod-oyodnya, biarin bareng-bareng situ. Susah banget. Sahabat, kiai-kiai super susah banget. Banyakan kiai-kiaian, banyakan ulama-ulamaan, banyakan ustad-ustadan, malah kadang-kadang udahnya ustad-ustadan mengustadkan diri lagi, kan kurang ajar. Mengustadkan diri. Aduh, kacau. Kemudian waqala qaruna ma la yutayaqanu annahu haramun fa huwa halalun. Kata sebagian lagi mah pokoknya asal nggak diyakinin ini haram, halal lil fakiri dunagoni, tapi buat yang fakir, orang kaya mah jangan. BLT halal apa haram? Kayaknya saya nggak yakin haram. Buat si fakir halal, buat orang kaya haram. Tapi kadang-kadang yang ngeduk yang kaya lagi baik. Nah ayo, BPJS kalau buat yang susah, diprosesnya susah kagak? Susah. Tapi kalau BPJS tingkat apa tuh? Satu. Tingkat 1.
Gampang kagak prosesnya? Gampang. Itu kan ya yang miskinnya bedo mau ngebayarin yang kaya. Udah berhenti dah BPJS, ngikutin gua baik. Ya kan? Prakteknya bari kalau kagak sakit-sakit kagak bisa diambil. Bisa diambil nggak? Enggak. Itu menjadi yang miskin kebanyakan ngebayarin yang kaya. Yang kaya. Yang diaduin ke pemerintah, gua di boikot. Ini berpikir jernih, be. Sesuatu yang tidak diyakini bahwa sesuatu tersebut haram, halal buat si fakir. Halal juga buat yang masyarakat biasa tuh. Masyarakat miskinnya itu BLT, BPJS. Tapi kalau yang mampu, yang kaya haram. Ayo udah berobat dan tuh pakai barang haram. Hah? Berobat sama pakai barang haram. Ini mas ngajinya kegalakan ini. Itu kita ganti kitabnya ini sama kitab Uspur ini. Ya Allah. Wa qala kemudian illa yalam al faqiru ana zalika ainul ghasabi walaysa lahu ayaku jauh. Kecuali si fakir juga udah tahu nih yang fakir. Ini mah yang dikasihin ke gua ini barang kagak jelas ini. Ini mah gua tahu ini. Tadinya mau buat jalanan ini. Tadinya buat bangunan rutilahu ini dikasihkan ke gua. Kagak ada jalan buat yang ngambil. Ayahu tahu illa liyaruddahu ala maliki, ulangin. Ya Allah. Kayaknya orang kalau ngikutin kitab ini surga semua ini. Wala haraja alal fakiri ayahu jamin amwali sultan lianain kanat milku sultan fa'atol fakiro falahu aduhu bila raibin wa in kanat min wafain au kharajin au uslin falil fakiri fi hakun wa kadzalika ali ahli ilmi. Kata sebagian ulama mah enggak dosa orang fakir mah ngambil barang dari raja-raja itu emang hak dia. Emang hak dia. Kenapa? Karena bisa jadi ngambilnya dari harta fe, ngambilnya dari 1/10. Falil fakir fihi hakun. Kan orang fakir mah memang berhak menerima itu semua sesuai dengan undang-undang dasar negara. Anak yatim dan fakir miskin dipelihara oleh negara. Ya kan ada pasalnya itu kan gitu. Anak yatim janda bae lu inget bubur. Fakir miskin semua dipelihara oleh negara. Negara itu amanat undang-undangnya itu. Wa kadzalika li alil ilmi, bukan fakir doang, orang yang punya ilmu kok kudunya ditanggung sama negara. Qala Ali, berkata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man dakhala islama ta'ian wa qara'al qur'ana dhahiran falahu fi baiti malil muslimin kulasanatin mi'ata dirhamin. Kata Imam Ali bin Abi Thalib mah, jangankan orang yang benar-benar pintar dalam urusan agama. Qala, dia berkata, orang baru masuk Islam, to'ian, belajar agama, wa qara'al Qur'an, udah bisa baca Quran, dohiron, lancar baca Qurannya, falahu fi baiti malin, maka dia punya hak dari baitul mal muslimin, kullasanatin, 1 tahun, mi'ata dirhamin, 200 dirham. Itu buat pelajar doang tuh. Buat pelajar agama berhak mendapatkan bantuan dari negara 200 dirham. 1 dirhamnya itu perak 70, taruhlah 75.000. 75.000 dikali 200 berapa? 15 juta ya? 150? 75.000 dikali 200, 75.000 dikali 100 baru berapa? 7.500.000, 15 juta. Waruya mi'ata dinarin ilam yakujha. Nah kalau untuk si alim gimana? Kalau orangnya benar-benar alim dalam agama mah dia berhak mendapatkan bukan bantuan, bayaran dari negara. Berapa? Mi'ata dinarin, 200 dinar. Kalau saat ini dinar ini bunga sama dirham. Kalau dirham cuma 75.000, dinar ini kisaran 4.300.000. Hitung dah.
4.300.000 dikali 200, kaya jadi kiai. Amin ya robbal. Negaranya geblek gitu. Negara-negaranya geblek. Kalau hidup di zaman Ali bin Abi Thalib mah belum. Kiai-kiai pada kaya, nggak ada tuh yang nyebar tanggok. Nyebar tanggok di jalanan, minta sumbang. Ya kalau umpamanya udah kagak begitu ya usaha. Jangan ngarepin dia dikasih orang. Kan kayak kemarin, koma itu sesuatu kejelekan. Wa illam yakhudha fid dunya. Gimana kalau tuh orang nggak mau ngambil di dunia, akhadha fil akhirat. Kata Sayyidina Ali, entar dapat bagian di akhirat. Itu mah harta itu berarti hitung-hitung sedekah. Wa idza kana kadzalika fa fakir wal alimu yakhudani min haqima qalu wa idza kana malu mutaliton bimalin maghsubin la yamkinu tamizu aw ghusban la yumkinu radduhu ala sahibihi wa dzurriyyati fala makhlasul sultani minhu ila bi ayata saddaqa bihi wa makana Allahu liyamurahu bi sadaqah alal fakir wa yanhal fakiru an qabuliha aw ya'zan lil fakirin fil qabul wa huwa alaihi haramun. Faidan lil fakiri ayahuda ila ainal ghasbi wal harami falaysa lahu akhdhu. Intinya kalau kita jadi pejabat, kita bingung ini duit mau dikemanain. Ini duit mau dikemanain ya. Ngebangun jalan baik, pugu jalanan udah pada bagus. Ya kan? Mau ngebangun rutilahu, pugu rutilahunya udah pada. Jadi ini pakai apa ini duit, sedangkan ini anggaran tetap baik, ini rutilahu turun lagi, jalanan turun lagi. Maka yang terbaik bagi seorang pemimpin tersebut, berikan harta itu kepada yang fakir. Berikan kepada yang fakir. Jadi kayak siapa kemarin yang istilahnya dia berani memberi ambulan dari dana desa. Itu bagus itu. Yang penting dipakai buat umum. Ini mah proposal jalan terus, bangunan, jalanan, ayo jalanan dibangunnya kan? Kagak. Sekalinya dibangun perjanjian 15 senti dibikin 7 sen. Nah itu bagaimana itu begitu? Ya biarin ceritanya panjang di akhirat. Nah, ini makanya orang yang bakalan masuk surga, yang bakalan di padang mahsyarnya kagak kepanasan. Orang lain pada kepanasan, dia mah kagak, santai baik. Masuk surganya tanpa hisab. Nyebrang sirotol mustaqimnya juga lancar. Siapa diantaranya? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Jadi kalau kita ngomong jangan pada jadi pemimpin, jangan segala-galanya, salah lagi. Sebab kata Nabi yang jadi pemimpin itu kalau adil, dia bakalan masuk surga paling dulu. Tapi kalau dia kagak adil, masuk neraka juga paling dulu. Itu konsekuensinya. Nah ini, hati-hati. Kalau kita menyimaknya, jauhin. Kalau yang kagak jelas itu jauhin. Wahadil masailul layam kinul fatwa fiha illa bibastin wa tasfikin wastiabul qawli fiha yukhriju anil maksudi minal kitab fa in arata marifata fatoli kitab al halal wa haram min kitab ihya ulumuddin. Masalah ini la yumkinul fatwa fiha illa bibastin wa tasfik. Nggak bisa dibahas secara singkat, nggak bisa. Urusan halal haram itu nggak bisa dibahas secara singkat. Segini tuh kita ngomong masih katanya singkat, kata Imam Ghazali. Ini mah perlu pembahasan yang panjang. Istiabul qaul yukhriju anil maksudi minal kitab. Tapi kalau dipanjangin di sini nanti nggak sesuai dengan tujuan kitab. Kelamaan kita ngebahas halal haram. Kata si Udi, iya dah, lewat udah kata dia. Fa'in aradta marifataha fatoli kitabal halal wal haram. Kalau emang mau memperdalam lagi urusan halal dan haram, ntar lihat dah tuh kitab saya yang satu lagi, min kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada Allah disunabnahu tajiduhu masru'an mubayyinan insyaallah. Kalau dibuka kitab Ihya Ulumuddin, halal haramnya pasti jelas. Di situ lebih jelas lagi.
Pembahasannya lebih lebar lagi. Masruhan lebih luas lagi. Mubayyinan, pokoknya lebih terang lagi kita mendapatkan ilmu tentang halal dan haram. Insya Allah. Al-Fatihah. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jalali wal ikram Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa fi ni'ma wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka wa min dzambina. Allahumma ilama kuna lana nablughu rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana ya anna wasi'at kulla shay'in ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku mau Hah? Balik lagi ya? jadi. Hah? Tadi kata dia balikin lagi. Hah? Balikin lagi. Bagian lagi. Jadi si Yudi ini tadi baru ini. Balikin gak? Hah? Jangan udah susah. Jangan ya. Jangan. Ya udah. Kalian yang balikin. Jadi tuh mana itu? Itu bakal nasihat dikirimin tadi yang ke dia.
Long. Ayo kan. Iya. Kalau di kampus kita sama Biro. Iya. Mana kalian pas benangnya? Dia gue suruh nyusul. Dia datang maghrib. Kayaknya sampai pentos. Mangalong. Mangalong. Besok kalau parkir hilang, bilangnya di rumah. Kalau kita mah nih, memang korek nih, terus aja mas satu orang, bos aku mas kali om, korek terus. Udah 2 orang ya yang kita temuin ya. Punya korek emang. Ada satu lagi saya nemu orang nggak di sini. Iki. Salam, Ustaz. Siap. Salam, ya Ustaz. Halo, apa yang diundang? Ayo, nasi ya. Ray, nasi Ray. Kata Ray. Assalamualaikum. Langsung kita di baru. Ya, Ray. Banyak kerja. Habis ada banyak. Terus si Apis pas buat nanya yang ini. Masih. Orang buat itu nggak usah aman mah. Dendam itu nggak usah. Ada di
Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati mu'alif hadzal kitab Sayyidi Muhammad bin Muhammad al-Ghazal al-Usu wa sunnah Syari hadzal kitab yang Rabbiru Sayyidi Muhammad bin Sayyidi Muhammad Yuru Aisyah bin Haji Madjirah wa Jamil ulama nahdiyin khususan la hadratu jami'il hadim muraddirun wa Nasaluka karoma wal barokah wa syafa'al bidarin al-Fatihah. Barokah wal karomah syabul qadir wali ubadi syafaat Nabi Muhammad bismillah waridullah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa in qulta fabayyin lana awalan hukmal harami wa subuhati wa haddahuma. Wa aqulu la amrullahi laqad asbahna al-qawla fihi fi asri muamalati din. Fa in qulta, jika saja Anda berkata fabayyin lana awalan, maka jelaskanlah lana untuk kami awalan. Yang pertama hukmal haram, jelaskan kepada kami hukum-hukum haram, wa subuhati, hukum subhat, wa haddahuma, dan batasan-batasan mengenai haram dan subhat. Fa'akul, maka aku akan menjawab, kata Imam Ghazali. La amrullahi laqad asbana al-qaul, demi Allah urusan halal, urusan haram subhat mah asbana, udah kenyang. Kita ngedengar penjelasan, ngedengar firman Allah, ngedengar hadis Rasul. Bahkan saya tuliskan fi asrori muamalatidin, di dalam kitab Asror Muamalah Din. Wa zakarna lahu kitaban mufradan fi kitabil Ihya, bahkan di dalam kitab Ihya kami khususkan pembahasan tentang batasan-batasan haram dan subhat. Lakinna nusiru ila kalimatin mufradatin bihaitsu tasilu ila fahmi dhaifil mubtadi. Akan tetapi dalam kitab ini kami akan menerangkan, menuliskan, menyematkan beberapa kalimat yang mudah-mudahan tasilu ila fahmi dhaif, mudah dipahami oleh orang-orang yang pemahamannya lemah, al-mubtadi, orang-orang yang baru belajar. Id maksudu hadzal kitab bi ayyan tafi'a bihil mubtadi fil ibadah wa yu'inu talib, karena memang kitab ini dikhususkan buat para mubtadi, orang-orang yang baru mau mengenal ibadah. Qala ba'dul ulama, urusan haram, urusan subhat, kata Imam Ghazali, sebagian ulama mengatakan wallo ma tayaqqanta kaunahu milkan lil ghair manhiyan anhu fi syar'i fa huwa haramun mahdun. Batasan haram, definisi haram, pengertian haram itu, kata Imam Ghazali, kullu ma tayaqqanta, apapun yang Anda yakini bahwa kaunahu milkan lil ghairi, barang tersebut Anda yakini milik orang.
manhian anhu, dan dicegah oleh orang tersebut kita untuk mengambilnya. Kira-kira kalau kita ambil nih orang nggak ngasih. Manhian anhu fi syar'i fahuwa haramun. Jelas itu barang haram. Urusan haram begitu kan. Setiap yang kita yakini bukan punya kita, punya orang. Terus kalau kita ambil sembarangan pasti ngambek. Kecuali kita beli. Nah itu haram. Itu haram. Termasuk korek. Haram jadah korek gue hilang mulu. Termasuk korek. Mie. Ya Mie korek Allah, mie. rokoknya maka gak pernah hilang koreknya. Itu haram. Jadi curankor itu emang lagi digodok pasalnya ini. Perlu dibikinin pasal khusus buat curankor. Paling yang masuk penjara pertama dado kan. Jadi batasan haram itu begitu. Setiap apapun yang kita yakin itu bukan punya kita, punya orang. Terus kita nggak bisa ambil sembarangan. Berarti haramun mahdun, jelas haramnya. Wa amma idza lam yakun laka yakinun bidzalika walakin yaglibu ala dhannika annahu kadzalika fa huwa subhatun. Ini mah enggak ada keyakinan bahwa itu barang punya orang lain. Enggak ada keyakinan. Lakin yaglibu ala dhannika annahu kadzalika fa huwa subhatun. Tapi cuman ada sakwa sangka kayaknya punya orang nih, itu namanya subhat. Nggak jelas, kita juga nggak yakin ini punya siapa, itu subhat. Wa qala al-akharuna balil haramul madu ma yakunu bi ilmun al-ghalibu dhanil yana ghalabata dhani minat tajri majrul ilmi fi katsirin minal ahkam. Tetapi kata sebagian ulama lain mah yang namanya haram al-mahdu mayakunu bi ilmun al-ghalibudon, mau yakin mau kagak, kalau jelas-jelas bukan punya kita haram. Kalau yang tadi mah kalau nggak yakin punya orang, kita juga nggak tahu ini punya siapa, kata sebagian lagi, lu mau yakin tuh punya orang kek, lu mau kagak yakin kek, lu mau ragu-ragu kek, kalau yakin itu bukan punya lu haram. Ini mah kerasa nih belinya nih. Tuh kan beli rokok sambil sama yakin ini punya kita. Nah beli kagak apa kagak ngantongin lu men. Ngajar. Aduh. Oh, itu masalah haram. Fama idza tasawatil amarotani hatta tabqasyakan layakunul yadi matarjiun indaka fadalika subhatun. Ketika sesuatu ini sama, ragu-ragu kita, ini punya orang apa bukan, layakunul yahadi matarji, nggak bisa kita condong, kayaknya punya orang nih, nggak. Pokoknya antara punya orang, antara bukan setengah-setengah. Nah, fadzalika subhatun yusbihu annahu halal wa yusbihu annahu haram. Itu namanya subhat. Subhat itu samar, bisa jadi dekatnya ke halal, bisa jadi dekatnya ke haram. Pastabaha amru alaika wal tabasahaluhu. Maka samarlah bagi kita urusan-urusan tersebut, ini larinya ke halal apa haram, samar. Mang. Ntar di sononya ke sorga kagak, ke neraka kagak. Nah, di mana dah lu? Awas, paten ini masalah halal haram. Sumal imtina wanil ladzi wa haramun mahdun hatmun wajibun. Kemudian kata Imam Ghazali, al-imtina'u anil ladzi huwa haramun mahdun hatmun wajibun. Menjaga diri dari sesuatu yang memang sudah jelas-jelas haram, haramun mahdun. Udah ketahuan punya orang, udah ketahuan bukan milik kita. Haramun mahdun itu hukumnya hatmun wajibun, mencegah dirinya hukumnya wajib itu.
Jangan galah samar-samar. Ntar apalagi bab warisan. Bab warisan hayo dah. Banyak banget orang ngehantemin barang haram. Banyak. Bapaknya meninggal yang ada tibang mama anaknya. Itu anaknya langsung semau gua baik. Ada jatah malu. Antar gua malah larinya ke saya. Kalau dibagi, kalau kagak. Jangan main hantem baik. Ada hak mak berapa, hak anak berapa. Apalagi hak ponakan mah, bapaknya udah mati, udah nggak kebagian. Malah lu bejat. Ajaran siapa? Begitu. Ini kan rata-rata kalau yang bapaknya mati duluan kagak kebagi. Kagak kebagi. Urusannya dari mana? Awas. Masalah warisan tuh dekat ke masalah haram. Wa anil ladzi huwa subhatun taqwa wa waraun. Kalau kita menjaga diri dari segala macam yang jelas-jelas haram hukumnya wajib, gimana kalau menjaga diri dari yang subhat? Oh, itu mah takwa wa waraun. Derajatnya udah jadi derajat orang takwa. Waro kagak secomot-comotnya, kagak asal ada rokok main isep baik, kan begitu. Ada buah main petik baik. Kadang-kadang lagi begadang ayam orang diserempong, doang lo gitu. Itu pada hati-hati. Aduh. Kayak macam gini, padahal kita yang punya, kita yang nanam, tapi bisa jadi itu bukan milik kita. Urusan harta begitu. Kita nanam di tanah kita nih, kita punya tanah berbatasan dengan tanah orang. Kita tanam rambutan, kita bukan yang nanam, kita yang mupukin kita. Begitu jadi enggak semuanya milik kita. Ketika ada cabang nyerondoi ke halaman dia, maka buah yang nyerondoi ke halaman dia hak orang tersebut. Jangan ngatain orang nyolong rambutan kita, lu nya dong mau nanamnya, kan begitu. Itu hukum. Ini hukum, jangan mentang-mentang kita yang nanam. Tapi jangan ngerasa kagak nanam main punya kita baik. Wah, ini mah di jalanan punya orang, itu. Punya Allah, be. Dikit-dikit punya Allah. Saya itu mah sekte Madura udah itu begitu. Wa anil ladzi wa zubatun taqwa wa raud wa hada aulal qaulaini indana. Fa'in kilafa matakulu bi qabuli jawa idi salatin fi hadza zaman. Sekarang jikalau Anda bertanya, kata Imam Ghazali, pamatakulu, apa pendapatmu? Jadi seolah-olah ada orang nanya ke Imam Ghazali, Imam Ghazali, pendapat Anda bagaimana? Fi qabuli jawa idi salatin, kalau ada orang nerima pemberian para raja di hadza zaman. Ini dikasih. Ini masalahnya dikasih. Bukan nyodorin proposal, Tray. Kalau proposal berarti ini mah dikasih. Tuh. Gimana kalau ada orang dikasih sama raja, sekecil-kecilnya raja RT, kan begitu kan? Kasih duit sama RT, RW atau lurah bupati sebangsanya, Pak Lam. Maka kata Imam Ghazali, annal ulama asalafu fi, ulama berbeda-beda pendapat. Padahal dikasih ya. Padahal dikasih. Bagaimana minta ini? Yubi, berhenti Yubi, kita jual beli suara berhenti. Besok pulau konco tobat tuh barengan kan gitu. Kagak ada lagi perjanjian suara. Ada pesan. Aduh. Itu mah dikasih, enggak minta itu. Faqala qaumun. Sebagian ulama mengatakan kullu ma la yutayaqanu annahu haramun falahu ahzuhu. Ini mah enak nih. Setiap perkara yang tidak kita yakini bahwa perkara tersebut haram, falahu ahzuhu, boleh diambil. Itu boleh kita ambil. Ini mah rada enak ini mah nih. Fahkum bitu akhir. Wah, saya mah dikasih. Bener gak? Kita mah dikasih. Wa qala khurun. Nah, kagak kompak nih ulama nih gitu. Coba kalau yang tadi doang makan aman gitu ya.
Qala akhorun. Ulama lain ngomongnya enak baik. La yahilu. Enggak halal. La yahilu ayakhudha ma la yataqafu annahu halal. Pokoknya kalau belum nyata-nyata halal enggak boleh. Kagak halal. Dibagi duit sama lurah. Rah, ini duit dari mana? Oh, ini mah hak saya. Hak dari mana? Oh, ini mah hasil pendapatan saya selaku pemangku jabatan. Kalau saya tanda tangan jual beli tanah, itu memang ada haknya. Haknya 10%. Nah, ini saya kasihkan ke Ustadz 5%. Nyata halal? Halal. Makan. Tuh. Ini dapat yang kedua nih. Rah, ini duit dari mana, Rah? Oh, ini duit APBD. Halal haram? Hah? Ya haram itu. Itu makan buat pembangunan. Ngapain dibagikan ke gua? Kan begitu. Itu haram. Oh. Ini rada keras ini mah nih. Aduh, rada nyelekit, rada puyeng bacanya kok kan gitu. Li anal aglaba fi hadzal usri. Tuh. La yahillu ayakhudha ma la yatahaqqaqu annahu halal. Tidak halal mengambil sesuatu yang belum jelas bahwa barang itu halal. Kenapa? Li anal aglab, karena kaprahnya kebanyakan fi hadzal usri, zaman sekarang, kata Imam Ghazali. Yang ngomong zaman sekarang bukan kita, Imam Ghazali. Tahun berapa? 250 Hijriah. Berarti 1000 tahun yang lalu. Zaman sekarang 1000 tahun yang lalu, kata Imam Ghazali, li anal aglaba fi hadzal usri al amwali salati, ini haram. Rata-rata harta para pemerintah itu haram. Jangan direkam lagi. Aduh, kita yang berhenti jadi ketua Qatar. Wal halalu bi aidihim ma'dumun wa azizun. Yang halal di tangan mereka itu ma'dum, udah kagak ada. Azizun, langka. Ya Allah, itu zaman Imam. Zaman sekarang gak usah diomongin. Allah kali. Wa qala kaumun, berkata satu bagian dari ulama. Sebagian ulama berkata lagi, inna silati salatini yahillu lil ghani wal fakir idza lam yatahaqqaq annaha haramun wa innamat tabi'atu alal mu'ti. Ini berada enak nih. Kata sebagian ulama, sesungguhnya pemberian para raja, ya raja, pemimpin, apa dari Prabowo-nya atau dari KDM-nya, atau dari rudinya, atau dari camatnya, dari lurahnya, oh itu matahilul lil ghani wal fakir, halal buat orang kaya ke orang fakir ke, dengan catatan idza lam yatahaqqaq annaha haramun. Kalau memang nggak jelas bahwa barang itu haram. Kita nggak tahu duit dari mana. Kan bisa jadi duit hasil usaha. Kecuali kita tahu ini mah anggaran dihabisannya. Dihabisan anggarannya pukul, anggarannya gua angga yang ngetikin hak tuh kan gitu. Cuman ini dialokasikannya salah hak. Waduh, berarti kan jelas hak. Kalau nggak tahu, nggak ngikut ngetik, tahu-tahu dibagi, ya udah, itu mah kata sebagian ulama halal. Wa inama tabiatu alal muti, urusan dosanya bukan urusan kita, tapi urusan yang ngasih. Nah, ini rada enak nih, Rai. Lucu nih Rai nih. Adem. Udah adem ini mah. Langsung adem. Dado kok nyingkirnya beda, dado nyingkirnya. Ada. Pokoknya mah urusan dosa mah gua menerima, kagak tahu. Kita mah hanya menerima. Urusan dosa urusan yang ngasih dong. Oh. Ada bager ini mah ulamanya nih. Boleh kita patehain. Wa inna matabi'atu alal muti qalu li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabila hadiyatal muqawqis malikal iskandariyah.
Dari mana mereka mengambil hujah? Kalau mereka berkata, dulu li'anna nabiya, nabi kita Nabi Muhammad SAW qabila hadiyatal Muqawqis, menerima hadiah dari Raja Muqawqis Malikil Iskandariyah, seorang raja dari dinasti Iskandariyah. Alexandria. Iskandariyah itu Alexandria. Ada isonomen Mesir. Cuma taunya bojong gede dalam doang sih. Raja Iskandaria dulu ngasih hadiah ke Nabi, diterima sama Nabi. Karena emang Nabi nggak tahu bahwa itu haram. Wastaqrada minal yahudi ma qaulillahi subhanahu wa ta'ala akaluna lisuhti qalu aqad adraka jama'atan minas sahabati ayama zulma. Dari mana lagi dalilnya? Kalau emang itu barang kagak nyata haramnya mah terima baik. Sebab Nabi pernah nerima hadiah. Bahkan Nabi istaqrodo minal Yahudi, pernah minjem duit dari orang Yahudi. Padahal kata Allah akaluna lisuhti. Tuh Quran ngomongnya begitu. Yahudi Nasrani mah makanannya buruk-buruk, makanannya yang haram. Tapi Nabi minjem duit. Nabi pernah minjem duit. Makanya ngaji di mana asal nemu Yahudi pengen motong, nemu Nasrani pengen motong, ngaji di mana? Lebedain urusan akidah mah lakum dinukum waliyadin urusan muamalah. Makanya kalau NU udah bener pisan. Ada orang disebutnya ikatan sesama saudara seagama, ya kan? Bahasanya tuh ada akhul basyariyah, ada akhul baladiyah, ada akhul insaniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah sesama umat manusia, sesama manusia bentuknya. Agamanya jangan dipikirin dulu. Selama dia mau bersaudara sama kita mah jadiin saudara. Jadi begitu ada orang ketabrak motor, jangan lu tanya, lu Yahudi apa Nasrani? Boleh. Orang tabrak motor lagi ngap-ngapan. Bawa ke klinik. Tak dulu. Islam saya bang, Islam mana nih? NU apa Muhammadiyah? Ribet amat. Pokoknya lihat orang ketabraknya bawa baik ke klinik. Itu namanya mengamalkan akhul basyariyah. Ada lagi ukhuwah Islamiyah, saudara sesama Islam. Lu mau Dayak ke, lu mau Papua ke, lu mau Batak ke, Bima ke, Jambi, selama agamanya Islam saudara. Dibikinin lagi ukhuwah watoniyah. Oh ini mah udah biarin, agamanya beda terserah, sukunya beda terserah, tuh kan? Tapi kita senegara, negara Indonesia itu saudara. Nah ini makanya kalau ada orang yang kaku banget hidupnya, malu sama linggis. Linggis segitu lempengnya, ujungnya ada bengkok. Bengkok. Ini ngapa sok kaku-kaku amat sih? Linggis saja ada bengkoknya. Artinya harus fleksibel. Jangan sosokan masuk Islam baru kemarin besi bubur ya kan? Jihad. Kesel banget tuh yang melihat orang Nasrani kesel. Agak boleh begitu. Jangan begitu. Kayak tadi lagi ngaji di selak omong, itu gimana kalau KFC itu kan kita nggak tahu di agama apa sih? Ngomong apa? Ini mau diboikot apa tuh? KFC mau diboikot. Lagi kan tukang ayamnya kan masih jamaah kita.